Penyidik sudah melakukan penyitaan terhadap 5 aset berupa tanah dan bangunan. Kalau memang dia sudah dimintakan izin oleh pengadilan, ketua pengadilan negeri setempat, artinya rumah itu mesti dikosongkan. Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus kembali menyita aset tersangka Harvey Muiz. Kali ini, 5 properti berupa tanah dan bangunan yang disita. Namun yang menarik perhatian banyak orang, salah satu dari bangunan yang disita merupakan tempat tinggal orang tua Harvey Muiz yang tidak lain mertua Sandra Dewi. Upaya Kejaksaan Agung memiskinkan para tersangka kasus timah, tidak terkecuali Harvey Muiz, terus dilakukan guna menutupi kerugian negara yang mencapai 300 triliun. Lantas, kapan Kejaksaan Agung meminta orang tua Harvey Muiz angkat kaki dari rumah bangunan yang kini disita Kejaksaan? Bahwa benar penyidik pada jajaran Jampitsus telah melakukan penyitaan terhadap beberapa aset berupa barang tidak bergerak yang merupakan milik dari tersangka HM dan yang terafiliasi dengan yang bersangkutan. Penyidik sudah melakukan penyitaan terhadap 5 aset berupa tanah dan bangunan. Satu bidang tanah dan bangunan itu berada di Jakarta Barat, sedangkan 4 bidang tanah dan bangunan ada di Jakarta Selatan. Nah, satu bidang tanah dan bangunan di Jakarta Barat itu seluas 161 meter persegi, Sedangkan 4 bidang lainnya yang ada di Jakarta Selatan itu satu bidang tanah bangunan ada di daerah Patal Senayan, seluas 483 meter persegi, Sedangkan 3 bidang tanah bangunan lainnya berupa townhouse, kalau di total itu sekitar 366 meter persegi. Jadi ada satu unit 21 meter persegi, ada 222 meter persegi dan 123 meter persegi. Penyitaan ini yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu, tentu penyidik setelah melengkapi administrasinya dan tentunya ini akan dijadikan sebagai bukti di dalam persidangan nantinya atas nama yang bersangkutan. Penelusuran selalu kita lakukan berdasarkan informasi, berdasarkan data dari berbagai keterangan, dari pemeriksaan saksi-saksi dan dari tersangka, dan tentu ada satu teknik investigasi dari penyidik yang bisa dilakukan dalam rangka melakukan trace terhadap aset-aset, dan sebenarnya bukan hanya bagi yang bersangkutan, bagi siapapun pelaku kejahatan tindak pidana korupsi, tentu penyidik akan berupaya untuk melakukan penelusuran terhadap aset sebagai bagian dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara. Penyitaan ini kan diatur oleh KUHP pasal 38, pasal 1, kemudian kalau memang dia sudah dimintakan izin oleh pengadilan, ketua pengadilan negeri setempat, artinya rumah itu mesti dikosongkan. Jadi tinggal proses dalam penyitaan itu, artinya rumah itu mesti dikosongkan dan dipasang pelang. Di tempat terpisah, Sekjen Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus menghadiri seminar di Batam yang mengangkat tema mitigasi pertambangan dengan melibatkan modal kapital masyarakat. Dalam seminar tersebut juga dihadiri Ketua Komisi 7 DPR RI. Lantas, seperti apa jalannya seminar tersebut? Dan seperti apa gagasan besar Iskandar Sitorus yang mendorong terlibatnya masyarakat dalam pengelolaan tambang agar tidak dikuasai oleh segelintir orang? Kan diskusi tentang mitigasi atau mengurangi efek-efek buruk dalam dunia pertambangan
dengan kita dengar tadi pendapat dari Ketua Komisi 7 DPR RI Pak Sugeng Suparwoto bahwa memang ide untuk mencarikan model lain terkait pertambangan itu diinspirasi kasus besar yang diungkap oleh Kejaksaan Agung terkait dengan persoalan dugaan penyimpangan kewenangan pada tata kelola IUP pertambangan PT Timah Persero Tbk, di mana kasus itu melibatkan selebriti besar kita ya, dari mulai Sandra Dewi plus suaminya. Lalu kita lihat kecenderungan ke depan pemeriksaan itu bukan tidak mungkin akan melibatkan tokoh-tokoh publik lainnya. Lalu ketika tadi para narasumber sudah mengungkapkan berbagai persoalan faktual baik berbasis daerah seperti dari Kabupaten Anambas, baru Provinsi Kepri, lantas ada ahli atau pengamat lingkungan, termasuk dari sektor perpajakan atau keuangan. Kita sangat senang ketika Ketua Komisi 7 DPR RI mengajak untuk lebih meningkatkan dari sekedar diskusi menjadi forum group discussion gitu, FGD. Nah, tadi tantangan itu, tadi ajakan itu kemudian direspon oleh para narasumber dan peserta serta teman-teman media untuk di follow up agar lebih cepat. Kita sudah belajar bahwa kasus besar itu korupsi pertambangan loh. Sekarang yang tingkat kerugiannya sudah sampai 300,03 triliun. Jadi artinya patut kita cermati jika yang dekat dan di tengah kota saja, yaitu di Bangka Belitung, timah itu bisa dikorupsi dengan cara yang luar biasa. Apalagi wilayah-wilayah yang jauh dari kehidupan masyarakat umum gitu, seperti yang di Anambas, seperti kita tadi dengar di Kepulauan Riau. Ini luar biasa. Jadi ini terobosan baru, lebih baik mengantisipasi ketimbang kita mengalami atau menjalani atau mendengar persoalan kasus korupsi pertambangan itu layaknya seperti kasus timah. Jadi sekali lagi tentu kita tidak ingin hadir Sandra Dewi dan Harvey Muiz lainnya di kasus tambang lainnya begitu. Jadi jangan sampai banyak selebriti terlibat di kasus-kasus pertambangan selain dari kasus timah itu. Semoga sih tidak terjadi. Walau kita tahu bahwa seperti di nikel juga ada beberapa selebriti yang terlibat. Kemudian di hal-hal berbeda, semoga itu tidak menjadi seperti budaya bahwa selebriti digunakan untuk mengelabui kasus-kasus korupsi di dunia pertambangan. Harapan kita demikian. Keputusan Presiden RI Joko Widodo yang mengizinkan ormas keagamaan mengelola IUP tambang mendapat sorotan dari sejumlah kalangan, tidak terkecuali Iskandar Sitorus. Sekjen Indonesia Audit Watch itu meminta pemerintah tidak mendua, mengingat masyarakat lokal begitu kesulitan dalam mengakses IUP pertambangan. Menjadi tidak adil jika sumber daya masyarakat yang besar justru diabaikan. Lantas, apa kata Komisi 7 DPR RI terkait perizinan tambang tersebut? Memang kalau kita lihat ketika Pak Presiden Jokowi menawarkan IUP pertambangan kepada lembaga keagamaan, ini makin menggugah. Kok dikasih? Kenapa masyarakat meminta tidak dikasih gitu ya? Jadi ini timbul menjadi dualisme. Tentu kita tidak ingin menjadi persoalan menjadi anak tiri atau anak kandung. Apa beda lembaga keagamaan itu dengan umpamanya koperasi penduduk di satu kabupaten, kemudian atau koperasi pegawai negeri sipil di satu kabupaten. Artinya meraih IUP itu ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Belum lagi mengerjakannya. Nah, umumnya kurang lebih kalau yang terdata secara sah di Kementerian SDM 4.200-an IUP pertambangan, kita prediksi ada 15.000 yang tidak sah. Dan ini sebenarnya angkanya rasional, kecenderungannya itu rata-rata hal-hal buruk itu 300% dari fakta yang ada. Dari yang putih umumnya itu yang hitamnya sekitar 300%. Baik itu di sektor perjudian, trafficking, angka yang didapat itu bukan angka sesungguhnya. Itu adalah permukaan gunung es gitu ya. Jadi kalau sekarang di Kementerian SDM yang terdata mereka hanya sekitar 4.200, faktanya banyak kerusakan lingkungan, banyak kejadian kecelakaan di tambang-tambang yang tentu tidak terdeteksi, yang tentu tidak berizin. Maka kegiatan seperti ini mencari model baru
adalah hal yang baik, karena satu titik tambang contohnya di Kepri ini seperti disebut tadi bauksit, seperti disebut pasir kuarsa, yang menikmati kan bukan orang Kepri, yang menikmati bukan orang desa di tempat titik tambang itu, bukan orang kecamatan apalagi orang kabupaten, tapi justru orang yang di ibu kota Jakarta. Jadi konsep yang ditawarkan tadi oleh diskusi komunitas Suara Netizen Plus 62 adalah bagaimana merubah ini sehingga titik tambang yang ada di suatu wilayah akan melakukan pelibatan dan dinikmati oleh di wilayah tersebut, karena ikut bersama-sama satu persentase tertentu, apakah itu 10, 20 atau 30% di dalam modal kerja untuk mengambil atau mengeksploitasi itu uang rakyat atau uang publik di sekitar titik tambang ikut berkontribusi. Tentu ini membutuhkan peraturan, maka desakannya melalui DPR, dan luar biasa tadi Pak Sugeng merespon itu menjadi suatu tingkat kebutuhan, keperluan, dan yang utama karena beliau memperhatikan, apalagi kan beliau sudah menyatakan bahwa dia terlibat dalam proses partisipasi interest pada pada sektor migas. Nah, sepertinya beliau ingin juga terlibat membenahi model partisipasi yang lain di sektor minerba. Harapan kita semoga itu bisa terwujud. Mudah-mudahan minimal diagendakan menjadi perhatian bagi priorisasi DPR RI berikutnya. Kita semua pasti berpatok pada konstitusi kita. Dari konstitusi kita pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.